Record, yes. Halo, apa kabar Anda semua? Ini kelihatannya masih tetap semangat. Ramadan sudah memasuki pekan kedua lebih, hampir pekan ketiga, dan kelihatannya masih tetap semangat. Saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng lagi dengan Profesor Akal Sehat Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky. Hai, Hersu. Ya, jadi oleh banyak orang lebih senang menyebut Anda, kelihatannya belakangan saya perhatikan filosofer gitu. Bukan bagi filosofer itu beban peradaban. Bukan peradaban ya. Jadi, biar sejarah nanti yang mencatatnya gitu. Kalau kita lihat, kita amati belakangan ini makin banyak sekali berita-berita yang kontroversial, dan saya kira itu sinyal negatif ya buat pemerintah Pak Jokowi. Salah satunya pernyataan ID yang membantah bahwa yang positif COVID di Indonesia sudah mulai menurun gitu. Nah, padahal sebelumnya kan pemerintah mengklaim itu. Anda melihat tanda-tanda apa nih dari mulai banyaknya perang, mulai dari kemarin ada saling bantah-membantah, saling menegasikan antara pembantu presiden, kemudian ada fakta-fakta lembaga yang otoritatif seperti ID membantah klaim dari pemerintah, Bung Rocky. Waduh, kalau ID udah komplain, itu artinya sangat serius. Sebab ID adalah organisasi profesi dengan kode etik yang maksimal. Dan itu semua dokter profesional yang terlatih untuk membaca bahkan getaran saraf yang paling sublim, yang paling halus. Kalau kita masuk ruang praktek dokter dengan cepat bisa membaca keadaan kita, prognosisnya tuh. Dia tahu situasi mental kita, dia tahu gejala awal hanya dengan melihat wajah kita. Jadi dokter terlatih untuk mendeteksi keadaan suhu tubuh, keadaan psikologi tubuh, dan potensi penyakit sebelum alat-alat stetoskop bekerja, termometer, tekanan darah. Karena profesi dokter itu profesi yang benar-benar memerlukan keawasan sekaligus peka pada kedaruratan. Nah, kalau dokter akhirnya komplain pada pemerintah, artinya dokter itu dengan sangat teliti melihat ada hal yang bohong di dalam informasi pemerintah. Karena sumpah dokter itu benar-benar dia mesti pegang rahasia pasien. Nah, pasien kita hari ini adalah publik. Dan yang bawa publik itu ke depan dokter-dokter, dengan kata lain ke depan ID, adalah presiden, karena dia yang memiliki opini publik. Nah, opini publik ini yang dimanipulasi oleh rejim itu terbaca oleh ID. Jadi ID menemukan ini ronsen politiknya, ini X-ray-nya ini palsu. Yang mestinya diperlihatkan tulang rusuk, yang difoto adalah tulang punggung. Jadi benar saya kira ini memberi protes sebetulnya dengan sangat profesional mengatakan, wah kami nggak percaya data itu. Jadi kalau sudah sampai segitu keburukan penanganan COVID kita, itu artinya ini akan lama proses ini. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kurva-kurva yang 2 hari lalu dipublikasikan dari luar negeri, yang memperlihatkan bahwa ya seluruh rencana bulan Juni bisa mundur sampai September, ada yang bilang Oktober, bahwa critical path-nya itu sudah terlampaui 10.000 naik ke 15.000 bahkan nanti itu. Jadi kita percaya aja bahwa kurva-kurva itu memang dilakukan tanpa tendensi politik. Kalau pemerintah menahan kurva yang sesungguhnya, menyembunyikan informasi, itu pasti karena alasan politis, kan hanya itu mudahnya. Nah, ID mampu membaca itu, bahwa itu pasti ada alasan politis menahan informasi yang sesungguhnya. Sementara luar negeri justru banyak informasi. Dari mana luar negeri punya informasi? Ya pasti dia punya kemampuan untuk punya informan dalam negeri di kita yang bisa memberitahu, atau dia punya modeling yang lebih canggih. Dan pemerintah nggak mungkin membantah data luar negeri. Jadi pilihannya adalah mau mendengar suara ID atau mau mendengar suara oligarki di istana yang tidak menghendaki anggaran dinaikkan.
dan berupaya untuk menunggu ada keajaiban sehingga daya tahan tubuh naik secara natural, secara alamiah. Jadi saya kira masih di situ soal kita. Nah, yang penting untuk dicatat bahwa sekali sebuah organisasi profesi semacam ini yang kredibilitasnya sudah teruji sejak zaman perjuangan dalam bentuk kegiatan Palang Merah Indonesia segala macam, itu asal usulnya tuh. Ditambah lagi dengan oath Hipokrat, sumpah Hipokrates bahwa dokter kalau mengucapkan sesuatu itu artinya dibicarakan pada tingkat etis dan pada tingkat teknis. Jadi kritik ide itu mendasar sekali. Presiden tidak bisa lagi berdamai dengan corona karena ID tidak ingin berdamai dengan corona. ID tidak percaya bahwa berdamai dengan corona itu adalah jalan keluar. ID mau supaya data itu ada. Demikian juga organisasi profesi yang lain. Statistician kita ingin data itu diberikan tuh. Pembuat model di UI, Airlangga, ITB ingin agar ada data itu diberikan. Jadi pemerintah akan ditagih oleh kegiatan-kegiatan yang rasional supaya berhenti untuk menyembunyikan data. Saya kira itu. Saya jadi poin ini itu poin yang betul-betul akademis dan tidak ada tendensi apa-apa selain demi kesehatan publik. Ya, Bung Rocky, kalau melihat data-data semacam itu, apakah kita tidak bisa menduga bahwa jangan-jangan Presiden Jokowi tidak mendapatkan laporan dari fakta sesungguhnya? Karena kemudian kebijakan pasti, ya begitu ya. Jadi ada yang iya itu ini dengan cepat bisa dipastikan bahwa Presiden tidak dapat data. Siapa yang kasih data? Mestinya kalau Presiden dapat data, kita juga dapat data. Universitas dapat data yang sama tuh. Kalangan profesi dapat data yang sama tuh. Ahli-ahli modeling dapat data yang sama. Jadi memang saya kira itu Presiden dibohongin sebetulnya oleh mereka yang ada di sekitarnya. Gampangnya begitu kalau mau sebut secara kasar pasti dibohongi itu. Tentu kita mau cari tahu kenapa dibohongi itu. Ada masalah apa? Itu macam-macam lapisan analisisnya kan. Ya. Karena dengan data yang diterima tidak cukup valid, kan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden yang tanggung jawab akan menjadi kontraproduktif. Kan kita melihat belakangan ini justru sudah mulai dikendorkan. Kita dengar bandara sudah mulai dibanjiri penumpang, kemudian ada kereta api yang sudah mulai beroperasi, bus juga mulai berjalan meskipun dengan embel-embel diperketat dan sebagainya gitu. Iya, dan ongkosnya itu justru beban baru pada APBN karena orang nggak tahu lagi nanti mau ditutup ulang apa nggak ditutup ulang tuh. Jadi kalkulasi itu membuat ini disebut legitimasi kekuatan kuping di masing mengetahui bahwa beliau sedang digrogoti oleh pembisik kebijakan yang ya sebut aja compang-camping bisikannya tuh. Jadi ada satu keadaan di mana administrasi publik berhenti hari ini. Sistem administrasi publik. Karena kita nggak kenal lagi ini jenis apa kerjaan birokrasi semacam ini. Kalau yang protes mahasiswa demo segala macam ya bisa dianggap ya ini disuruh segala macam. Atau karena memang ada problem yang sudah sangat mendasar. Tapi ini yang protes ini cuma soal kecil, soal data aja. Kan kita nggak minta sesuatu yang berlebih-lebih untuk ngasih tahu berapa sebetulnya cadangan devisa kita masih yang tersedia. Aku udah cetak uang diam-diam sehingga efek inflatornya udah mulai terasa. Itu kita nggak tuntut, kita cuma tuntut data kesehatan publik ini apa, bagaimana, di mana. Itu yang menerangkan soal tadi, soal akhirnya beban itu akan kita pikul sama-sama lagi. Kalau ada kepastian beban itu kita bisa kalkulasi. Tapi ini kita nggak tahu mau kalkulasi gimana dengan beban. Apalagi yang masuk bandara itu, ya ternyata TKA lagi yang masuk bandara. Walau mungkin bandara banyak orang lain, tapi begitu TKA muncul, sensasi berubah lagi. Wah, ini adalah satu rekayasa untuk memasukkan tenaga kerja asing demi investasi yang sudah dijanjikan. Ya, Bung Herzog. Bung Rocky, artinya sebenarnya
diam-diam ada pembusukan politik terhadap Presiden Jokowi ya. Apalagi kita kemarin tadi baca Tempo, di majalah Tempo misalnya, investigasinya bersama dengan jurnalis internasional menemukan bahwa alat rapid test yang masuk itu ternyata buatan Cina yang akurasinya akurasinya sangat rendah. Itu artinya Pemeo yang mengatakan semua Tuhan menciptakan manusia, sisanya adalah ciptaan Cina, dan itu pasti tidak seakurasi ciptaan Tuhan. Tapi Pemeo itu kemudian terhubung dengan sentimen-sentimen pseudo-rasial yang sebetulnya bersemayam di dalam background politik kita tuh. Nah, karena itu orang mulai bikin kalkulasi, bahkan lebih jauh kalkulasi, bahwa ini adalah operasi intelijen global, ada kepentingan Cina di situ, sengaja menggerogoti legitimasi presiden, karena dianggap presiden mungkin pada satu waktu akan berpindah arah di dalam merawat relasi dengan para pemodal, para oligark. Jadi kita mesti baca juga ini sebagai satu keadaan geopolitik baru sebetulnya. Karena Cina tentu punya kepentingan, nggak mungkin sebuah junior superpower semacam Cina itu diam-diam aja memanfaatkan opini publik yang buruk di Indonesia itu. Itu bisa dieksploitasi aja. Itu teori intelijen juga mudah kita pasang di situ kan. Apalagi ada ketegangan baru di Cina Selatan, armada perang Australia latihan bersama dengan Amerika, ada ketegangan dengan ucapan-ucapan Inggris, Prancis, Amerika terhadap Cina. Jadi semua variabel akhirnya masuk ke istana dan presiden nggak tahu apa sebetulnya keadaan. Karena yang bisikin kiri, yang kanan besok pagi lain lagi bisikannya, yang kiri malam-malam dia telepon lagi, dia WA presiden lagi. Presiden bingung WA siapa yang mesti dia dengar itu. Sementara suara publik dibungkam, nggak boleh kasih kritik gitu. Kalau bungkam sedikit, kalau kritik sedikit itu bisa tiba-tiba ada surat panggilan dari polisi itu. Kan bagaimana coba keadaan sebenarnya? Ini semua gejala political decay. Dalam teori politik kita kenal istilah political decay, pembusukan politik. Dimulainya kalau rejimnya otoriter, ya dimulainya dengan konflik di dalam tubuh rejim sendiri. Tapi kalau sekarang pembusukan itu justru datang dari ketidakpercayaan publik dan local leaders terhadap hierarki kekuasaan. Karena kalau ada hierarki, oke. Hierarki itu artinya paling nggak ada konsistensi. Sekarang ada hierarki, presiden bilang A, menterinya bilang B. Keterangan B-nya menteri dibantah oleh kroco di istana yang namanya juru bicara atau di bawah juru bicara. Jadi kekacauan itu yang menimbulkan tadi political decay, pembusukan politik diam-diam sebetulnya. Sebetulnya bukan diam-diam lagi, udah terbuka. Tapi di dalam teori dia sebut aja bahwa proses itu sedang berlangsung. Nah, pembusukan politik itu selalu berhubungan dengan secara terbalik dengan legitimasi. Legitimasi pasti mulai hilang. Nah, dalam keadaan legitimasi berkurang, publik dibuat bingung, maka pemain-pemain di air keruh mulai beredar. Mulai menyodorkan konsep untuk meloloskan sebuah undang-undang, RUU, Minerba, apa segala macam. Mulai diam-diam bikin lobby baru untuk membayangkan 2-3 bulan lagi rejim ini masih utuh apa enggak. Jadi provokasi-provokasi semacam itu berlangsung di balik layar istana. Efeknya ya kita rasakan sama-sama. Mudah kita baca inkonsistensi, dan inkonsistensi itu yang tadi terbaca oleh ID. Sebetulnya bukan ID yang baca duluan, pers juga udah tahu sebetulnya. Tetapi suara pers kan bukan suara naratif kan. Suara pers itu adalah suara untuk memberi sinyal aja. Nah, sinyal itu kemudian sekarang diperkuat oleh ID sebagai satu konklusi bahwa kami tidak bisa menerima data yang disodorkan. Dengan kata lain, kami tidak percaya data pemerintah. Bayangin, ID tidak percaya data kesehatan publik yang memang domain ID itu. Oke, Herzog. Ya, itu kan berarti seharusnya Presiden Jokowi kalau ada ya sekitarnya yang support dengan serius pada Presiden Jokowi harus mulai mengingatkan bahwa ini alert ya, ini tanda bahaya dong sebetulnya buat Presiden Jokowi. Ya, itu tanda bahaya kan. Dan alert itu sebetulnya sudah dari mungkin 2 minggu lalu alert, bahkan sudah diberitahu oleh partai
partai yang mengasuh Jokowi sendiri, PDIP udah kasih alert itu. Lepas dari PDIP tentu ingin agar supaya beralih sumber kekuasaan ke PDIP lagi, karena dianggap PDIP sebagai partai besar kok nggak bisa kendalikan kadernya sendiri. Soal itu bisa kita jadikan sebagai variabel, tapi yang jadi konstanta adalah PDIP memberi kritik keras pada kebijakan rezim, walaupun di dalam upacara tukar tambah tentu dibalik kritik tajam itu, tapi faktanya begitu kan. Oke. Jadi itu soalnya. Ya, oke. Sekarang supaya kita ikuti tadi ya. Ini kita ngomongin dari sisi teori ya, Bung Rocky, ya, teori pembusukan politik tadi. Iya. Proses tahapannya seperti apa? Kalau sudah terjadi pembusukan, kemudian tahapan-tahapan berikutnya seperti apa yang terjadi, Bung Rocky? Political decaying itu dia berlangsung di dalam satu kondisi di mana penghargaan terhadap sebut aja penghargaan terhadap institusi-institusi demokrasi, institusi-institusi publik itu makin lama makin rendah. Nah, kita bisa hitung mulai dari situ tuh. Suara alternatif mengatakan bahwa sebaiknya kita percaya saja pada local leaders, jangan percaya pada pemerintah pusat. Itu artinya institusi kepresidenan merosot wibawanya. Itu tanda pertama. Tanda berikutnya tentu adalah kasakusuk di dalam rejim. Jadi kegiatan saling menyalahkan muncul, tapi pada saat yang sama ada kegiatan separoh yang berupaya untuk mengambil keuntungan dari situasi psikologi yang disebut political decaying ini. Nah, itu mungkin dalam 1-2 minggu ke depan itu akan terbaca lebih kuat. Tapi sekali political decaying itu berlangsung, untuk menahannya udah sulit. Karena ini menyangkut cara publik menilai rejim. Nah, publik itu dia nggak punya alat ukur semacam statistik. Bentar ya. Bentar. Jadi publik tidak punya alat ukur yang kuantitatif. Belum. Oke. Belum. Nah, ulangi. Diulangi. Jadi publik tidak punya alat publik tidak punya alat ukur kuantitatif untuk menilai political decay. Karena justru political decay itu datang dari legitimasi yang diberikan publik yang merosot. Yang bisa mengukur itu adalah political scientist, yang bisa mengukur itu adalah psikolog sosial. Jadi di situ keadaannya tuh pemerintah justru kehilangan alat ukur karena dia nggak mau mendengar alat-alat ukur itu bekerja. Ini adalah alat ukur pertama keadaan itu. Jadi tahap itu yang saya kira ongoing hari ini sedang berlangsung, yaitu legitimasi merosot, political decaying makin menjadi, dan presiden kehabisan akal untuk duduk sebagai sentrum dari problem ini. Kita nggak lihat bahwa presiden punya bahasa tubuh yang otoritatif kan? Ya, presiden jadi semacam panitia aja, bagian dari panitia penyelesaian masalah, bukan kepala negara pada akhirnya. Karena kalau kepala negara dia mesti bisa kasih politics of hope, harapan yang benar-benar masuk akal, dan harapan itu harus direkam oleh batin rakyat, dan rakyat nggak merasa bahwa ada harapan. Nah, karena itu disiplin menurun. Itu prinsipnya. Nah, pemerintah yang lain, Jerman, Taiwan, Vietnam, mampu untuk memberi narasi harapan. Karena itu ditaati. Jadi itu ukurannya. Nah, bahayanya kalau ada political decaying, sementara ekonomi memburuk, maka kasakusuk elit, kasakusuk intra-elit, atau yang biasa disebut sebagai sindrom dalam riset Sovietologi dulu ada disebut sindrom Istana Rusia itu
Kremlinologi itu. Bikin analisa Kremlinologi. Kremlin itu Kremlin mulai terjadi kasakusuk yang Soviet ya. Iya, iya Soviet. Kremlinologi. Jadi itu menunjukkan bahwa kegiatan diam-diam di dalam istana itu sedang berlangsung sebetulnya. Oke. Jadi kasihan sebetulnya. Saya kira presiden disandra oleh ketidaktahuannya sendiri. Oke. Atau ketidakmampuannya lebih tepat itu. Nah, yang terjadi sekarang ketika ternyata kemudian banyak sekali masyarakat yang melanggar aturan PSBB. Misalnya kemarin kita dengar di BSD ada mall yang buka dan kemudian warga datang luar biasa raminya dan sebagainya. Itu salah satu indikator juga bahwa sudah mulai ada pembusukan itu, Bung Rock. Ya itu indikator yang paling kuat karena orang ini yang disebut disiplin, artinya mematuhi sesuatu karena alasan yang dia kenali dengan baik, tidak lagi ada. Orang hanya berdisiplin kalau dia kenali bahwa itu betul masuk akalnya. Nah, tanpa itu ya orang nggak kehilangan disiplin diri. Jadi sekali lagi, hierarki kekuasaan itu berhenti artinya kehilangan kewibawaan. Jadi intinya adalah sekali kewibawaan itu hilang, untuk memulihkan berat sekali, udah pasti berat sekali. Karena ini menyangkut hal yang elementer, yaitu menguji apakah rakyat mau selamat jiwanya atau enggak. Ya. Ilmu pengetahuan bilang kalau Anda keluar rumah, jiwa Anda terancam, tapi dia abaikan itu. Karena dia nggak dengar itu dari seorang yang mengerti tentang kesehatan publik. Dia nggak dengar itu dari seorang yang mampu untuk meyakinkan bahwa kami berupaya untuk menyelamatkan jiwa. Jadi dianggap publik, dalam 2 minggu ini publik sebenarnya sudah kehilangan, bukan saja kehilangan kesabaran tinggal di rumah, tapi kehilangan kesabaran dengan kedunguan pemerintah, gitulah gampangnya. Kalau kita mau agak kasar mengatakan ya begitu. Di daerah-daerah kan hal yang sama begitu kan. Bagaimana tuh orang naik motor ditegur nggak pakai bahan, dianggap bahwa sebenarnya petugasnya baik aja kan ngasih tahu sesuatu. Tapi di kepala si rakyat dianggap ini petugas melarang-larang gue. Nah, presidennya sendiri nggak tahu, nggak jelas apa kayak gini kok. Jadi bawah sadar itu sebetulnya yang terbaca di dalam berita-berita media massa, tapi selalu dianggap bahwa ini orang ini tidak mampu untuk mengerti apa istana negara yang mempertahankan kebijakannya. Oke. Bab 1 dan Bung Rocky tadi bisa diulang, suaranya hilang tadi ya, yang di daerah-daerah orang sudah mau naik motor dia ditegur malah ngajak. Ulangi di situ, suara hilang tadi. Oke. Saya kasih ilustrasi tentang indisciplinary, yang disebut sebagai indisciplinary itu. Segala jalan kaki. Kata disiplin itu datang dari kata bahasa Inggris disciple. Disciple artinya disciplinus, bahasa Latinnya artinya murid. Jadi mendisiplinkan diri artinya bersedia menjadi murid. Nah sekarang si murid ini lihat gurunya itu nggak pernah masuk kelas. Ya. Kalaupun masuk kelas dia ngajarin hal yang bertentangan dengan yang diajarin kemarin. Jadi rakyat melihat presiden sebagai guru yang tidak konsisten pelajarannya. Maka dia tidak peduli lagi. Satpam sekolah suruh masuk tepat waktu, si murid bilang, ya nanti juga gurunya juga nggak tepat waktu, ngapain masuk tepat waktu. Itu yang terjadi di daerah tuh. Satpol, polisi dengan berupaya keras untuk memberi peringatan. Bahkan dalam sebuah kasus polisi bagiin masker pada pemotor yang melanggar aturan. Dengan senang hati diajarin cara pakai maskernya. Malah pemotornya marah itu.
Kan itu artinya anak-anaknya bandel sebetulnya. Tapi kebandelan dia itu masuk akal. Karena dia lihat guru yang kepala sekolahnya juga petang-peteteng aja, nggak ada seriusan dalam soal semacam ini. Nah itu keadaan sebetulnya. Jadi menyebut rakyat tidak disiplin, iya yang ditemukan memang keadaan tidak disiplin. Tapi kalau kita baca di balik itu, dia tidak disiplin karena gurunya di istana itu juga tidak disiplin. Jadi dia tidak merasa bahwa ada yang serius sebetulnya. Ya. Nah, jadi problem sosial kalau itu kemudian jadi perkelahian di bawah atau kerusuhan antar aparat dan masyarakat itu kan buruk. Ya. Padahal bukan mereka yang salah. Ya. Ya, Bung Rocky, jadi problemnya semakin berat ya. Di satu sisi di level elit politik ada pembusukan, tapi kemudian di bawah dampaknya adalah soal tidak disiplin karena basis legitimasi pemerintah menjadi rendah kan? Nah, itu kesimpulannya. Jadi kita sekarang dibuat untuk berharap. Tetapi setiap politik harapan itu ada tahapannya. Yang pertama adalah orang yang memberi harapan itu datang dengan bahasa tubuh yang otoritatif, datang dengan bahasa tubuh yang menjanjikan, datang dengan tatapan mata yang mencerminkan otaknya penuh itu. Kalau itu nggak terjadi, ya harapan itu juga ya harapan palsu aja dibuat-buat kan. Jadi keadaan itu yang terus-menerus, kalau kita hitung misalnya ke belakang, dari 2 bulan lalu, keluh kesah ID itu udah diucapkan sebetulnya. Cuma dia nggak mau terus terang aja. Tuh. Dari 2 bulan lalu, pemimpin-pemimpin lokal udah memberi sinyal kejengkelan terhadap koordinasi yang buruk. Tetapi kejengkelan itu tidak diperhatikan istana karena istana terus-menerus ingin menghitung akuntansi biaya. Yang sebetulnya juga secara intuitif kita tahu sama-sama. Mau dihitung dengan cara apapun, anggarannya pasti nggak cukup. Jadi udah ambil aja risiko untuk investasikan seluruh kemampuan APBN itu pada kesehatan manusia. Kalau dibikin setengah-setengah ya setengah-setengah juga hasilnya kan. Setengah manusia Indonesia berpenyakit, sengsara, tewas, setengah lagi uangnya dipakai untuk infrastruktur yang pasti berantakan nanti itu. Jadi keadaan begituan yang ya kita mudah baca kekacauan psikologi kebijakan istana begitu. Tetapi yang mesti kita pertanyakan, kenapa presiden tidak bisa mengambil satu jalan bypass dengan memberitahu publik bahwa saya ambil alih kekacauan ini. Tentu dia nggak usah bilang kekacauan, tapi dia kasih sinyal bahwa dia akhirnya mengambil alih sinyal-sinyal palsu itu dan menyatakan saya firm untuk tidak mengizinkan mudik. Saya firm untuk membatalkan ibu kota. Saya firm untuk tidak menandatangani undang-undang Minerba. Kalau sinyal itu ada, orang menganggap leadership-nya muncul. Jadi sekali sinyal-sinyal itu tidak dimunculkan, orang menganggap itu presiden lagi negosiasi lagi tuh. Mau tukar tambah apa lagi dia? Kan begitu kan? Ya. Pemimpin redaksi juga ngerti begituan. Publik lebih tahu lagi tuh karena pengetahuan publik jauh di atas pemimpin redaksi tentang fakta. Karena WA Group itu isinya adalah betul-betul real politics di situ, tuh. Bukan politik yang coba dibikin sopan melalui headline. Ya. Gitu. Bung Rocky, kalau pemerintah melakukan langkah-langkah seperti Anda sampaikan tadi, apakah masih bisa dicegah adanya pembusukan politik tadi? Bisa. Setiap langkah radikal selalu mampu untuk bukan sekedar menahan, tetapi mengembalikan keyakinan publik. Tetapi langkahnya mesti radikal. Misalnya hentikan dua tiga menteri yang bikin kontroversi terus. Kan itu langkah radikal kan? Yes. Lakukan aja, coba presiden lakukan itu. Sinyalnya jelas. Dia berhentikan karena publik menganggap itu 2-3 menteri itu ngaco melulu tuh. Ingin menampilkan arogansi, sombong, pongas segala macam. Kan publik tahu itu. Tapi kan publik nggak bisa bilang presiden si menteri itu pongas segala macam. Mestinya presiden mampu mendeteksi itu, mendeteksi pikiran publik. Dengan itu dia ambil langkah radikal. Dia umumkan bahwa demi efisiensi karena saya sebagai kepala negara melihat ada kekacauan koordinasi dan isunya terlalu rumit berkembang.
Maka saya ambil kebijakan untuk mengevaluasi kabinet saya supaya saya bisa mengkonsolidasikan lagi sisa waktu untuk menangani ini dengan lebih efisien. Nah, itu kan bahasa yang agak diplomatis. Besok diumumkan menteri ini, Menko ini, 3 ini diberhentikan itu. Kan publik tepuk tangan lagi kan, timbul lagi energi harapan. Itu kita mau tunggu sebetulnya. Bukan kita ingin dia diberhentikan, tapi kalau presiden mau lakukan sesuatu yang bermutu di dalam hari-hari yang tidak bermutu ini. Ya, gitu harus. Oke. Mudah-mudahan saran Anda lah, bukan nasihat ini ya, saran Anda pada Presiden kali ini, sekali-kali bolehlah Presiden dengar Rocky Gerung gitu ya, dan kita buktikan apakah resep Anda manjur atau tidak. Iya. Ya, oke. Terima kasih Bung Rocky. Oke, sip. Mantap. Itu aja ya. Hari ini itu dulu, atau ada yang lain? Tadi apa, Minerba? Enggak. Oke, enggak. Aku sih pengennya ngomongin soal yang lebih kontemplatif, kenapa jadi negara kita seperti. Oh ya udah. Ini aja nggak boleh. Besok kalau begitu ada yang baru ya besok juga bisa tuh. Oke. Tiap hari aja kalau ada yang baru. Ya. Kita ngomongin itu ya. Oke, yang itu aja dulu ya. Halo. Iya ya boleh ntar aja. Nggak apa-apa. Oke, yuk. Kasih ya. Yes. Oke, thank you, Hers. Bye. Bye.